Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke teman-teman, terima kasih sudah mampir di channel ini. Hari ini saya akan mereviewkan lengkap tempat nongkrong hits terbaru dengan suasana hutan jati. Jadi mirip suasana Trawas. Jadi buat teman-teman yang sekitaran Sidoarjo tidak usah jauh-jauh ke daerah Trawas, karena di tengah kota Sidoarjo ada tempat nongkrong yang suasananya di hutan jati dan mirip suasana Trawas. Sekarang kita akan review mulai dari rute perjalanannya dulu agar teman-teman tahu lokasi persisnya. Setelahnya kita baru akan mereviewkan menu dan tampilan rasa sajian masakan serta fasilitas yang ada di sana. Di sebelah kanan ada Ramayana Kota Sidoarjo atau Ciplas Sidoarjo. Setelahnya ada perempatan atau lampu merah. Kita lanjut belok ke kiri. Walaupun di lampu merah tadi sedang lampu merah, kita boleh belok ke kiri karena ada tulisan belok kiri langsung. Dan terlihat di depan adalah kantor pos Sidoarjo atau kantor pos Magersari. Dan tidak terasa di daerah Sidoarjo sudah banyak tempat hits saya reviewkan buat teman-teman, mulai dari wisata, kafe, kuliner, sampai ke penginapannya. Lanjut lurus tadi ke arah Bakso Cak Pitung, dan sudah pernah saya review buat teman-teman. Untuk menonton review dari Bakso Cak Pitung, link juga sudah saya bagikan di deskripsi video ini. Dan untuk di daerah Sidoarjo, saya jadikan 3 playlist ya, yaitu playlist kuliner Sidoarjo, playlist wisata dan kafe Sidoarjo, dan playlist penginapan Sidoarjo. Di sebelah kiri ada Masjid Agung, kita nyalakan sen ke kanan karena di depan ini setelah Masjid Agung kita lanjut belok ke kanan untuk keluar jalan raya Surabaya Malang, dan terlihat di depan ada bapak relawan yang berjaga, jadi jangan sungkan untuk memberikan uang kepada bapak relawan. Ternyata saat kita keluar jalan raya Surabaya Malang ini lurusnya dari Hartono, jadi sangat mudah ya tandanya, yaitu lurusnya dari Hartono. Mengikuti instruksi dari bapak relawan kita menyeberang dan ambil jalur sebelah kiri. Setelahnya kita menyeberang seperti ini akan terlihat Indomaret berada di sebelah kiri. Kita nyalakan sen ke kiri karena lokasinya sudah tidak jauh. Nah, di depan ini ada tulisan Warung Alas Kuto yang biasa disebut juga dengan Pelataran Kuto. Jadi tempatnya baru grand opening. Kita sudah sampai, tinggal memarkir kendaraan kita. Dan untuk sepeda motor berada di sebelah kanan ini, sedangkan mobil juga sama berada di sebelah kanan, yaitu bersebelahan. Di sebelah kanan dan kiri dari area lahan parkir sepeda motor ada fasilitas toilet yang diberikan. Jadi di area food court Pujasera nanti sudah tidak ada untuk fasilitas toiletnya. Jadi teman-teman bisa mencarinya di pojokan dari tempat parkir sepeda motor. Ini dia untuk alamat dan jam buka dari Pelataran Kuto atau Warung Alas Kuto. Kita akan mereview semuanya ya. Jadi di sini konsepnya food court atau Pujasera. Kita akan mulai review dari bagian sebelah kiri dulu ya. Jadi di deretan Pujasera sebelah kiri, kita akan mereview satu persatu bahkan daftar menunya. Dan sebelum area Pujasera ini di pojok ada fasilitas musola. Jadi di sini untuk fasilitas musolanya sudah ada. Nah, kita mulai dari depan musola yaitu mie ayam wonton. Jadi di sini ada mie ayam dan juga wonton ya. Nanti saya akan pesan, akan reviewkan tampilan dan rasa sajian masakan yang ada di wonton ini. Lanjut kita mereview stand berikutnya yang berada di sebelah wonton sampai ke area pojok. Nah, kemungkinan di sini otomatis saya tidak bisa memesan keseluruhan menu dari setiap stand atau dari food court Pujasera ini. Jadi teman-teman bisa membantu berkomentar di video ini. Teman-teman berkunjung ke mana, misalkan Bancaan Seafood tadi, bisa berbagi di kolom komentar atau di stand-stand mana ya. Jadi semakin banyak pengalaman yang teman-teman bagikan pasti akan berguna buat penonton lainnya yang membaca. Karena rata-rata yang saya pesan ini nanti tampilannya bagus dan rasa sajiannya juga istimewa. Apakah saya kebetulan saja memilih yang enak ataukah memang keseluruhan dari masakan yang ada di area Pujasera Warung Alas Kuto atau Pelataran Kuto ini memang 80% atau bahkan 100% memang enak semuanya. Jadi ini perlu dari bantuan teman-teman, yaitu komentar saat teman-teman berkunjung ke sini di stand yang tidak saya cicipi atau tidak saya beli, tidak saya review untuk di video ini. Karena di sini saya hanya mereview di 3 stand saja. Apa saja? Nanti ikuti terus video ini sampai habis agar teman-teman tahu keseluruhan informasi yang akan saya sampaikan. Jadi di depan dari deretan food court tadi ada tempat duduknya. Ini kalau hujan jadi tinggal diangkat kursi dan mejanya di depan persis area stand ya. Karena awalnya ditata di area outdoor, otomatis kalau hujan tidak ada peneduh harus dipindah
tenda ke depan langsung dari area food court atau Pujasera tadi. Lanjut, kita mereview di bagian depan deretan Pujasera sebelah kiri tadi ya. Ternyata masih ada beberapa stand di bawah tenda-tenda biru ini ya. Jadi untuk deretan yang ada di sebelah kiri tadi, stand kurang lebih ada 11, sedangkan yang di bawah tenda biru kurang lebih ada 4. Jadi totalnya yang berada di sebelah kiri 15. Sedangkan di bagian tengah ini, banyak tempat duduk outdoor dikelilingi dengan pohon jati. Jadi suasananya sangat mirip sekali dengan suasana yang ada di Trawas dan udaranya juga sejuk padahal ini di tengah kota. Di pojok dari bagian tengah ada area barista. Jadi di situ teman-teman bisa memesan minuman. Di bagian belakang ini masih ada tempat duduk outdoor, cuma tidak dikelilingi dengan pohon jati. Ya sebagai tambahan saja ya tempat duduk yang ada di belakang, karena akhir-akhir ini tempat ini sangat viral sekali dan membutuhkan banyak tempat duduk. Bagian sebelah kiri dan tengah sudah saya review, sekarang kita akan mereview dari bagian sebelah kanan, diawali dengan pentol kirana dan di sebelahnya ada soto ayam ibu khas Surabaya, diikuti dengan sego pecel, seblak dan lain-lainnya. Jadi sistemnya di sini, di setiap food court kita memesan dan langsung membayarnya di situ ya. Jadi enak, tidak bolak-balik. Kadang Pujasera seperti ini sistemnya, kita pesan di situ dikasih nota, terus ke area kasir, kembali lagi ke area Pujasera, dan di sini termasuk simple ya. Jadi saya sangat suka untuk sistem yang ada di Pujasera, Warung Alas Kuto atau Pelataran Kuto ini. Ini dia ya stand-stand yang berjualan di area sebelah kanan. Kalau kita perhatikan kurang lebih juga sama, ada 11 yang berada di sebelah kanan ini. Kurang lebihnya teman-teman ya. Nanti juga di depan yang berada di sebelah kanan ini juga ada beberapa stand di bawah dari tenda biru. Jadi kurang lebih ada 2 sampai 3 yang berada di sebelah kanan di depan dari deretan Pujasera. Jadi di sebelah kanan 11 tambah 3 kurang lebih ada 14 ya. Sedangkan di sebelah kiri tadi kurang lebih ada 15. Jadi total keseluruhan stand atau kedai yang ada di sini kurang lebih 29. Atau teman-teman yang lebih tahu persis bisa membantu komen di video ini ya, berapa keseluruhan total Pujasera yang ada di tempat ini. Sayangnya memang saat saya berkunjung pada hari Senin teman-teman ya, ada beberapa stand yang tutup. Kabarnya saat weekend ini lebih komplit lagi orang yang berjualan yang ada di sini teman-teman ya. Nah teman-teman bisa berbagi sekali lagi ya pengalamannya di kolom komentar, mengunjungi di stand mana dan rasa masakannya seperti apa, pelayanannya bagaimana. Jadi bisa diceritakan keseluruhan informasi saat teman-teman berkunjung agar berguna buat penonton lainnya. Dan di sini juga ada live musik saat weekend teman-teman ya. Untuk weekday terkadang ada, terkadang tidak, lebih seringnya di hari Selasa. Ini dia yang saya pesan. Yang pertama ada mie ayam wonton, rasanya mantap teman-teman, tidak gagal untuk rasanya. Jadi gurih sedap dan ditambahkan sambal semakin nikmat. Ini ada wonton kuah chili oil. Jadi di sini rasanya juga enak. Wontonnya empuk, ngeprul dikombinasikan dengan kuah chili oil. Wah, rasanya semakin nikmat dan klop rasanya. Apalagi sambalnya tidak terlalu pedas, bisa dinikmati. Dan yang berikutnya ini ada rujak manis dari Bu Made tadi. Rasanya mantap, apalagi saya sendiri sangat suka rujak. Jadi rujak Bu Made ini mantap sekali teman-teman. Dan berikutnya ini saya memesan di area penyetan yaitu nasi mujair. Mujairnya diasap dan sambalnya ini sangat nampol pedasnya. Jadi kalau pesan dari penyetan, hati-hati ya untuk pedasnya pedas nampol. Dan yang suka pedas layak uji nyali untuk pesan penyetan di penyetan deretan Pujasera di sebelah kanan tadi ya, kalau teman-teman perhatikan saat saya mereview tadi. Oke, intinya apa yang saya pesan tidak gagal dan angka saya dapat menilai di angka 9. Teman-teman bisa ceritakan pengalamannya di kolom komentar sesuai yang dipesan di stand mana. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.